Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Triadiatma dengan NIM 223208183, Prodi Psikologi Angkatan 22. Di sini saya akan melaksanakan tugas merekam video ceramah yang berdurasi 7-12 menit. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu dan memperbaiki diri. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang memberikan bimbingan dan petunjuk untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tekanan ini, kita sering mendengar keluh tentang rasa gelisah, lelah, atau bahkan kehampaan yang dirasakan oleh banyak orang. Sebagian dari kita mungkin juga merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita sudah berusaha keras untuk mencapai impian dan mengatasi berbagai masalah, tetap saja ada saat-saat ketika jiwa kita merasa kurang tentram, bahkan di tengah yang kita miliki. Kondisi ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa ketenangan dan kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa kita peroleh sepenuhnya, maupun dari harta, jabatan, atau hal-hal duniawi lainnya. Ketenangan sejati ada pada hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini juga memberitahu kita bahwa pemahaman hati kita memang diciptakan untuk selalu mendekat kepada Allah. Ketika kita jauh darinya, jiwa kita akan merasa ada yang hilang meskipun kita memiliki banyak hal duniawi. Rasa kekosongan itu hanya bisa diisi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan zikir yang dilakukan secara rutin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita renungkan bersama bagaimana ibadah yang kita lakukan sehari-hari sesungguhnya merupakan cara yang Allah berikan untuk menyejukkan jiwa kita. Terdapat beberapa ibadah pokok yang jika kita lakukan secara ikhlas dan konsisten akan membawa ketenangan jiwa yang mendalam. Yang pertama, sholat fardu. Sholat 5 waktu bukan sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan, tetapi juga merupakan waktu-waktu istimewa di mana kita dapat beristirahat dari kesibukan dunia. Dalam sholat, kita diperintahkan untuk berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen ketika kita mengakui kebesarannya dan menyadari kecilnya diri kita sebagai hambanya ini. Dalam setiap gerakan sholat pun, khususnya saat sujud, kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya mencari soal materi, tetapi tentang mencari ridho darinya. Sholat juga membantu kita menenangkan hati dan jiwa, mengurangi stres, dan meningkatkan kita pada tujuan hidup yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan bahwa sholat adalah ketenangan baginya. Beliau bersabda, jadikanlah sholat sebagai penyejuk hatiku. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya tentang gerakan, tetapi tentang menghadirkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Yang kedua, ada zikir dan doa. Selain sholat, zikir adalah amalan sederhana yang berdampak besar bagi kesejahteraan batin kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita berbagai macam zikir, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Zikir ini adalah bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka. Dalam setiap kalimat zikir pun ada pengakuan bahwa segala puji, kekuasaan, dan kebesaran hanya milik Allah. Dengan berzikir, kita membangun kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah,
sehingga jiwa kita pun menjadi lebih tenang dan lapang. Zikir juga dapat menjadi cara untuk memohon pertolongan Allah di setiap langkah hidup kita. Ketika kita mengucapkan doa atau zikir, kita mengakui keterbatasan diri kita dan menyerahkan segala hasil kepada Allah. Sikap ini membuat kita lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan, lebih menerima kenyataan, dan lebih kuat menghadapi segala tantangan. Selanjutnya ada tilawah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan cahaya bagi hidup kita. Setiap ayat yang kita baca, setiap makna yang kita renungkan, adalah kalimat dari Allah yang langsung berinteraksi dengan hati kita. Al-Quran pun adalah sumber ketenangan bagi jiwa kita. Kita membacanya dengan penuh khusyuk, jiwa kita menjadi damai dan tenang. Al-Quran juga memberi kita pemahaman akan makna hidup dan mengarahkan kita untuk hidup lebih baik. Dalam Al-Quran, kita bisa menemukan jawaban atas masalah hidup yang kita hadapi, nasihat untuk memperbaiki diri, dan juga janji-janji Allah bagi hamba yang selalu mengingatnya. Dengan Al-Quran juga kita bisa melihat hidup dari sudut pandang yang lebih besar, sehingga hati kita menjadi lebih tenang dalam menerima ketetapan Allah. Lalu ada juga puasa sunnah. Puasa secara tidak langsung mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, bersabar dan bersyukur dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang kurang baik. Kita belajar mengendalikan diri kita dan fokus pada ibadah. Selain melatih kedisiplinan, puasa juga mendekatkan kita kepada Allah dan membuat kita lebih peka terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu atau kurang beruntung. Rasulullah juga pernah menganjurkan puasa Senin dan Kamis sebagai bentuk ibadah tambahan yang sangat bermanfaat bagi jiwa kita. Dengan berpuasa, kita menanamkan rasa syukur pada nikmat yang telah Allah berikan dan menahan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kita menjadi lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Hadirin sekalian, ibadah bukan hanya sekedar ritual kosong, tetapi juga cara untuk memperbaiki dan menyehatkan jiwa kita. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan konsisten, kita tidak hanya mendekatkan kepada Allah, tapi juga menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Akhirnya, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah secara rutin, sehingga kita dapat meraih ketenangan dan kesejahteraan jiwa yang sejati. Semoga Allah selalu melindungi kita dari kegelesiran hidup dan memberikan kita kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian ceramah dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.